Jujutsu Kaisen saat ini sedang berada pada akhir dari Culling Game. Dan pastinya kalian sangat bersemangat untuk pertarungan yang akan datang setelah dipersiapkan selama beberapa chapter terakhir. Dan sebelum-sebelumnya kalian telah menghabiskan sebagian besar waktu dan beberapa bulan terakhir untuk menyaksikan pertarungan terkuat antara Gojo dan Sukuna. Tapi meskipun Gojo tampil luar biasa dalam pertarungan tersebut, ia akhirnya kalah dan tewas ketika Sukuna memotong tubuhnya menjadi dua. Dan para penggemar Jujutsu Kaisen pastinya tidak senang atas kematiannya, karena segera setelah itu Kashimo melompat ke medan perang dan kemudian Sukuna bertarung dengannya. Tapi sayangnya pertarungan tersebut berhasil dimenangkan oleh Sukuna. Namun pada saat yang sama, saat pertarungan Sukuna dan Kashimo, dan setelah itu juga saat pertarungan Higuruma Yuji dan timnya melawan Sukuna, pertarungan lain tampaknya juga telah dimulai di tempat lain. Dan pertarungan itu adalah antara Hakari dan Uraume. Meskipun pertarungan ini mungkin tidak semegah pertarungan antara Kashimo dan Sukuna, serta Higuruma, Yuji, dan yang lainnya melawan Sukuna, namun pertarungan ini tetaplah pertarungan yang sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemar. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas pertarungan Hakari versus Uraume dan kemungkinan-kemungkinan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Permulaan pertarungan Hakari dan Uraume. Permulaan dari pertarungan antara Hakari dan Uraume telah ditampilkan di chapter-chapter sebelumnya dari Jujutsu Kaisen. Di chapter awal pertarungan ini, kalian pastinya melihat Kashimo melompat terlebih dahulu untuk melawan Sukuna. Namun segera setelah dia melompat, pada saat itu muncul balok es raksasa muncul dari langit di atas Sukuna. Bongkahan es ini seukuran meteoroid kecil dan jatuh ke arah Sukuna. Pada saat itu, masih belum jelas apa sebenarnya bongkahan es tersebut. Namun para penggemar tidak membutuhkan waktu lama untuk mengetahuinya bahwa orang yang melakukan hal tersebut tidak lain tidak bukan adalah Uraume. Karena sudah jelas di situ ada orang yang menggunakan bongkahan es sama seperti kekuatan yang dimiliki Uraume, dan sudah pasti itu adalah Uraume. Nah, di atas balok es kalian pastinya melihat Uraume berdiri menatap ke bawah dengan penuh ancaman. Namun tak lama kemudian Hakari pun bergerak ke arahnya. Di sini Hakari menyerang dari atas dan di belakang Uraume. Tapi Uraume dengan cepat menyadari kehadirannya. Namun di situ Hakari langsung menggunakan domainnya dan memindahkan koordinatnya untuk memisahkan Uraume dengan Sukuna. Dan itulah saat-saat pertarungan ini dimulai dalam chapter sebelumnya. Sementara itu, setelah keluar dari domain expansion Hakari, Uraume akhirnya terlihat menggunakan kekuatan teknik terkutuknya untuk melawan Hakari setelah mereka berpindah tempat melalui koordinat domain expansion Hakari. Dan sekarang, keduanya akan melanjutkan pertarungan mereka di sebuah kota di sisi lain dengan Hakari yang telah mendapat jackpot, yaitu teknik kutukan pembalik tanpa batas dari perluasan domain yang dimilikinya. Untuk kekuatan Hakari, kalian pastinya sudah mengetahui bahwa Hakari memang sangat kuat. Dia muncul cukup terlambat dalam cerita, tepat sebelum Culling Game dimulai. Namun, penyebutan karakter ini sebenarnya telah dilakukan jauh sebelum itu. Menurut Gojo, Hakari adalah salah satu dari sedikit penyihir yang bisa melampauinya suatu hari nanti. Gojo percaya bahwa Hakari bersama dengan Yuta mereka adalah penyihir yang sangat hebat. Di saat yang sama Yuta sendiri juga percaya bahwa Hakari lebih kuat darinya. Namun Maki tidak percaya bahwa pernyataan Yuta ini benar. Tapi terlepas dari apakah dia kuat dari Yuta atau tidak, faktanya adalah pada akhirnya Hakari sangat kuat dan cukup mampu untuk bertarung melawan beberapa penyihir yang paling kuat sekalipun. Nah, sebelumnya kita telah melihat Hakari menghadapi orang-orang yang kuat seperti Kashimo dalam pertarungannya dan berhasil mengalahkannya. Namun harus dicatat bahwa kekalahan Kashimo ini terhadap Hakari hanya terjadi karena Kashimo tidak menggunakan kekuatan teknik terkutuknya, yaitu mode Dewa Petir. Dan dalam hal tingkatan kekuatan sihirnya, Hakari ini memiliki energi terkutuk yang luar biasa besar. Energi terkutuknya memiliki sisi yang sangat kasar, yang memungkinkannya untuk memotong lawannya ketika dia mulai memukul mereka. Perluasan domainnya Idle Death Gamble yang digunakan di chapter sebelumnya adalah kekuatan terbesarnya. Jika dia beruntung dengan jackpot berbaris 3 angka yang sama dalam domain expansion ini, Hakari kemudian dapat memasuki mode tidak bisa dibunuh dengan unlimited teknik pembalik kutukan otomatis selama 4 menit 11 detik. Selain itu, dia kemudian mendapat akses ke energi terkutuk yang tidak terbatas.
Yang lebih penting lagi, semua lukanya secara otomatis akan disembuhkan dengan teknik kutukan terbalik tanpa dia melakukan apapun. Hal ini pada dasarnya membuat Hakari tidak dapat dibunuh dan menjadi satu-satunya petarung terkuat di seluruh Jujutsu Kaisen walaupun hanya 4 menit 11 detik. Dan untuk kekuatan Uraume, seberapa kuatkah dia? Dalam manga volume 25 Jujutsu Kaisen kemarin, terungkap bahwa wadah Uraume bernama Shiorihime dan dia adalah perempuan. Namun perlu dicatat bahwa jenis kelamin wadah tidak selalu mencerminkan jenis kelamin sejati para pengendalinya di masa lalu. Meskipun nama wadahnya terdengar seperti nama perempuan, belum ada konfirmasi resmi tentang jenis kelamin sebenarnya dari Uraume. Namun terlepas dari itu semua, Uraume tetaplah menjadi karakter misterius. Nah, kembali lagi pada penjelasan kekuatannya. Pada dasarnya, Uraume merupakan pengguna energi terkutuk yang sangat kuat. Uraume ini telah hidup selama 1000 tahun lebih bersama dengan Sukuna. Dengan demikian pengalaman bertarung dan kekuatannya sudah tidak diragukan lagi, apalagi dia adalah bawahan dari Sukuna, sang raja kutukan, yang pada zaman dulu selalu melakukan pertempuran. Nah, yang pasti Uraume ini memiliki kontrol yang luar biasa atas energi terkutuk. Dan meskipun Uraume tidak memiliki energi terkutuk sebanyak orang-orang seperti Hakari, Uraume masih sangat mampu memanfaatkan apa yang ada pada dirinya. Dan pada dasarnya, Uraume mungkin salah satu pengguna energi terkutuk yang paling efisien setelah Gojo. Nah, teknik terkutuk Uraume adalah Ice Formation. Dan seperti namanya, Ice Formation, hal itu memungkinkan Uraume untuk menghasilkan serta memanipulasi es sesuai dengan keinginan mereka. Es ini dapat berukuran sesuai dengan keinginan Uraume, bisa menjadi serangan skala besar ataupun kecil, seperti yang terlihat pada chapter sebelumnya atau episode terakhir Jujutsu Kaisen kemarin. Karena kehebatan Uraume, dia bahkan mampu memblokir serangan seperti Piercing Blood milik Choso. Selain itu, Uraume juga dapat mengandalkan kekuatan teknik terkutuk terbalik dengan sangat mahir saat menyembuhkan tangannya. Dan ini adalah kemampuan yang tidak banyak penyihir dapat menggunakannya. Dan sebagai pengguna kutukan, Uraume ini memiliki kontrol yang sangat baik terhadapnya. Dan Uraume ini telah terlihat menggunakan kekuatan teknik kutukan terbalik ini untuk efek penuh pemulihan dirinya pada berbagai kesempatan, salah satunya yaitu menyembuhkan tangannya akibat serangan Choso. Dan itu menunjukkan bahwa Uraume ini memiliki penguasaan yang sangat baik atas keterampilan teknik kutukan pembalik. Nah, untuk hasil pertarungan antara Hakari versus Uraume, memang sangat sulit untuk memprediksi pemenang dalam duel antara Hakari dan Uraume ini. Namun jika membandingkan kemampuan mereka, dapat dikatakan bahwa Hakari tampaknya memiliki keunggulan dan keuntungan dalam pertarungan ini. Pertama, dia memiliki akses ke domain expansion yang secara terus-menerus, yang memberinya keuntungan besar. Jika beruntung dalam mendapatkan mode unkillable-nya atau mendapatkan jackpot-nya yang membuatnya tidak bisa dibunuh, maka Hakari akan menyebabkan berbagai macam masalah bagi Uraume. Dan Hakari juga bisa menggunakan perluasan domainnya kapanpun setelah waktu jackpot-nya habis, dan bisa memindahkan koordinat domainnya untuk menjauhkan Uraume dari tempat yang diuntungkannya seperti air. Namun, jika hal itu tidak terjadi, pertarungan akan jauh lebih seimbang daripada yang telah kita perkirakan. Dengan kemampuan kontrol es yang luar biasa, Uraume mungkin akan menimbulkan masalah bagi Hakari. Terlebih lagi, kekuatan esnya dapat mencegah Hakari bergerak luas dan juga bebas. Dan karena di sini kita telah melihat cukup banyak karakter protagonis yang jatuh kepada kematian mereka selama pertarungan-pertarungan di Jujutsu Kaisen, itu bisa saja menjadi kesialan bagi Hakari. Karena jika Hakari tidak beruntung, bisa saja dia akan mengalami nasib sial untuk kalah melawan Uraume. Tapi meskipun begitu, pertarungan ini akan tetap berjalan, walaupun dengan hasil akhir yang bisa menjadi dua arah, yaitu antara Hakari menang atau Uraume menang, karena kedua penyihir tersebut sangatlah berbakat. Tapi jika dilihat lagi, Hakari memang memiliki keunggulan di sini, mengingat dia memiliki lebih banyak energi terkutuk dan serangan dasarnya yang lebih kuat dan kasar. Perluasan domainnya yang bisa digunakan secara intens juga tampaknya menjadi nilai tambahan yang besar baginya. Dan jika dia beruntung, maka kemenangan bisa menjadi milik Hakari. Namun Uraume juga sangat terampil dan ahli dalam bertarung, terlebih lagi dia adalah penyihir masa lalu yang memiliki banyak pengalaman pertarungan yang sangat besar dan bawahan langsung dari Raja Kutukan Sukuna. Nah, jika Uraume memainkan pertarungannya dengan hati-hati dan benar, Uraume mungkin akan dapat meraih kemenangan atas Hakari di sini. Terlebih lagi, pada chapter terakhir pertempurannya, Uraume melawan Hakari, dia sudah mulai serius dan mulai memanfaatkan situasi area pertempuran dengan membasahi areanya dengan air pipa bawah tanah, yang mana itu bisa menguntungkannya.
Tapi apapun itu, pertarungan ini pastinya akan sangat menarik untuk kita saksikan nanti. Dan demikian adalah pembahasan tentang pertarungan Hakari versus Uraume dan kemungkinan-kemungkinan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Goodbye.